Kalau jalan hati-hati, jangan sampai terjatuh. Teman-teman, Butati ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema 4 PS pada pertemuan kedua. Ya. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar tentang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya berdasarkan kondisi lingkungan. Oke? Teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika demikian, kalian siapkan ya buku tema 4 dan alat tulisnya. Oke? Ibu hitung sampai 5, bukunya sudah ada di depan kalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Berarti teman-teman sudah siap untuk belajar hari ini ya? Nah, baik teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar belajar kita mendapatkan ridho dari Allah, diberkahi ilmu kita, marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Menjelaskan interaksi yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya. 2. Dengan menuliskan bentuk interaksi yang pernah dilakukan dalam bentuk tabel, siswa dapat membandingkan pola aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya yang dipengaruhi oleh keadaan lingkungan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. 3. Siswa dapat menulis kesimpulan dari bacaan. 4. Siswa dapat membuat tabel perbandingan aktivitas ekonomi berdasarkan video yang diambil. Oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita ada 4 ya. Semoga nanti bisa tercapai dan kalian bisa memahami dari hari ini. Baik, nah teman-teman, buku tema 4-nya sudah siap? Ya, materi ini Ibu ambil dari buku tema 4. Ya, kalian nanti bisa buka atau sekarang bisa kalian buka bukunya halaman 112 sampai 113. Nah, nanti ada ayo membaca. Ya, nanti kita baca sama-sama ya. Kita bergantian, nanti Bu Tati membacakan, nanti kalian juga membacakan. Ya, untuk yang pertama, Ibu akan membacakan. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Ya, kita sudah pernah bahas interaksi sebelumnya. Ya, interaksi itu terjadi antara dua orang atau lebih. Nah, interaksi yang dilakukan oleh manusia bisa di berbagai bidang. Apa saja bidangnya? Kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Ya, makan adalah ini makanan ya, ini kebutuhan ekonomi kita. Ya, diantaranya pangan, sandang, papan, atau rumah. Nah, interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar, ya, pasar tradisional, ataupun di tempat perbelanjaan. Ini tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Ya, kalau kalian pernah ke supermarket, ke swalayan, nah ini adalah tempat perbelanjaan. Di situ ada interaksi, terjadi interaksi. Nanti kalau kita di pasar tradisional, maka interaksi pembeli dengan penjual. Ada penawaran harga, ada penentuan harga, pembayaran, itu ada interaksi. Kemudian kalau di tempat pembelanjaan ada banyak sekali ya interaksinya. Dan di situ ada interaksi nanti di tempat kasirnya, kalian akan membayar. Nah, di situ ada interaksi. Ataupun nanti ketika belanja ada petugas-petugasnya, kalian bertanya, itu ada interaksi. Ya, banyak. Ini adalah tempat proses terjadinya interaksi.
Oke, teman-teman? Nah, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ayo membaca. Tadi Ibu sudah baca, sekarang kalian yang baca ya. Ibu kasih waktu. Silakan kalian baca dengan keras. Ya. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah membacanya? Dengan suara keras? Cakep, bagus ya. Nah, yang sekarang ini tadi interaksi ekonomi ya, ada yang di bidang barang dan ada bidang jasa. Tadi sebelumnya interaksi dalam bidang barang ya. Nah, sekarang interaksi ekonomi di bidang jasa. Apa saja yang terjadi di bidang jasa? Contohnya ya. 1, misalkan nih ada lembaga belajar. Ya, lembaga belajar. Kalian lihat gambar ini. Ada yang ingat? Ini di mana nih? Iya, ini di sekolah kita di SDIT Ikro, tepatnya di ruang kelas 6A, kelas 6B dan C ya. Ini adalah lembaga belajar. Kemudian apalagi interaksinya dalam bidang jasa? Di mana? Ya, di bank. Teman-teman, ada yang pernah ke bank? Ya. Waktu kita masih sekolahnya offline ya, ada di sekolah kita ada yang namanya BMT, termasuk bank ya, kalian yang suka menabung. Nah, itu ada interaksi kan antara kalian dengan petugas BMT ya. Kemudian ada lagi di mana? Di rumah sakit ya. Siapa yang pernah ke rumah sakit? Ya, di sana kan banyak orang ya, ada dokter, ada perawat. Itu ada interaksi antara pasien dengan dokter ataupun perawat ataupun petugas kesehatan lainnya. Yang keempat yaitu event organizer. Ini jasa untuk pengadaan suatu acara, misalkan kayak seperti pernikahan atau acara seminar, ada acara workshop. Ya, ini ada event organizer-nya ya, penyelenggaranya. Dia jasa, dia yang membuat program mengadakan acaranya, menempatkan tempat lokasinya, tempat kegiatannya, dan semuanya diatur ya. Ini adalah jasa. Nah, kemudian ada juga jasa paket atau kurir ya. Sekarang karena kita banyak kegiatannya dari rumah, tentu jasa online banyak dibutuhkan ya, karena biasanya banyak yang bertransaksi melalui online ya, sehingga ini sangat membantu untuk pemenuhan kebutuhan kita. Kemudian sampai ada bidang jasa cuci atau laundry. Nah, teman-teman barangkali ada yang pernah melondri pakaiannya. Ini adalah interaksi di bidang ekonomi dan ekonomi untuk yang jasa ya. Nah, ini ada macam jenisnya banyak. Nah, di antara semuanya mana yang pernah kalian berinteraksi? Nah, semuanya sudah ya. Mungkin kalau yang pernah diajak orang tuanya ke bank, misalnya ke BMT juga pernah ya. Ini adalah contoh dari organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ya, yang kedua yaitu bidang politik. Nah, jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan. Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Oke, teman-teman ya. Ini interaksi di bidang politik ya. Biasanya yang berinteraksi di sini orang-orang pemerintahan, orang-orang partai politik ya. Mereka mengadakan kesepakatan untuk menjalankan negara ya, supaya negara bisa berjalan sesuai amanah rakyatnya, sesuai untuk kepentingan rakyat dan kebaikan rakyat ya.
Makanya ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan. Dan ini adalah nih anggota pemerintahan, kemudian ada nih anggota dewan ya, DPR, MPR. Nah, ini adalah mereka bertugas untuk menjalankan amanah negara ya, untuk kepentingan rakyat ya. Mudah-mudahan mereka amanah dan bisa menjalankan tugasnya sesuai masa baktinya selesai dan bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Ya, inilah interaksi di bidang politik ya. Ini untuk yang di dalam negeri. Kalaupun di luar negeri ada lagi. Jadi kalau yang di luar negeri mungkin antar duta besar, antar presiden ya. Itu ada interaksi seperti itu. Oke teman-teman ya. Ini interaksi di bidang politik. Berikutnya yang ketiga yaitu bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Nah, status sosial ya, kita dalam hidup bermasyarakat ya, bersosial dengan orang lain, kita juga perlu pengakuan. Nah, diantaranya apa? Misalkan ini, kita sebagai warga sekolah, nah kalian kan warga sekolah SD Ikro. Tentunya kalian pun, kedudukan kalian di sekolah SD Ikro itu diakui. Dengan apa? Dengan adanya nama kalian terdaftar di sekolah, ya di bagian administrasi sekolah. Nama kalian terdaftar di Dapodik sekolah. Kemudian kalian punya tuh kartu siswa ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk pengakuan bahwasanya kalian itu anggota warga sekolah SD Ikro. Nah, teman-teman yang lain yang tidak punya seperti itu, yang namanya tidak terdaftar di Dapodik sekolah, kemudian tidak punya kartu pelajar sekolah, maka dia tidak diakui sebagai warga SD Ikro ya. Nah, kemudian apa lagi? Contohnya nih sebagai anggota pramuka. Kalian kan ingat ya? Masih ingat nggak? Kalau kita pernah ada kegiatan pramuka nih setiap hari Jumat. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengadakan kegiatan pramuka lagi ya. Kayaknya sudah rindu dengan kegiatan pramuka nih. Ya. Nah, sebagai anggota pramuka, kalian bukan namanya terdaftar di dalam keanggotaan. Kalau tidak terdaftar di dalam keanggotaan, tentu kalian tidak termasuk dalam anggota pramuka ya. Nah, itu adalah satu bentuk pengakuan dalam satu masyarakat. Dan situ adalah anggota pramuka. Nah, kalau yang ini warga masyarakat, nah ini mungkin orang tua kalian ya. Kalau kalian kan adalah sebagai anak, berarti dalam pengawasan orang tua. Nah, berarti adalah warga masyarakat, berarti orang tua kita ini ya. Orang tua kita adanya pengakuan di masyarakat, yakni apa? Terdaftar dalam warga di sekitarnya, terdaftar dalam catatan administrasi RT ya, rukun tangga, di ketua RT, di Pak RT atau di Pak RW, di RW kita atau di RT yang lingkungan kecil ada RT. Nah, nama kita terdaftar sebagai warga setempat. Nah, ketika nama kita terdaftar, maka kita pun akan mendapatkan perlindungan di masyarakat. Kalau ada apa-apa nanti Pak RT-nya bertanggung jawab sama warganya. Tapi kalau kita sebagai warga tidak melapor diri, tidak tahu RT-nya, ini warga siapa? Tidak ada terdaftar warga saya. Nah, berarti dia tidak diakui sebagai warga RT-nya. Makanya sebagai interaksi di bidang sosial budaya ini, nah kita sebagai warga masyarakat ya tentu harus bergaul dengan baik dengan masyarakat dan melakukan kewajiban-kewajiban di lingkungan rumah atau lingkungan RT. Oke? Baik teman-teman, sampai sini bisa dipahami ya. Yang berikutnya yaitu kepentingan budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku. Apa itu pola perilaku? Adab, sopan santun. Kita lihat gambarnya ya. Ini dahulu ya,
seorang murid itu kalau sama gurunya hormat sekali. Ini pola perilaku terhadap orang-orang yang lebih tua. Ya, dia sampai menunduk ya. Nih, ya, sopan santun ya. Jadi menghormati. Jadi kita pun kalau melewati atau melintasi orang yang lebih tua dari kita, maka adatnya kita mengucapkan permisi ya. Jangan diam saja. Itu namanya pola perilaku. Dan kemudian apa lagi? Penggunaan bahasa. Nah, bahasa yang digunakan, misalkan orang tua kamu berasal dari daerah Jawa atau Padang. Bahasa-bahasa ini tentu kalian karena sering mendengarkan, kalian bisa mengucapkannya. Ya. Matur nuwun, ya, terima kasih. Karena ucapan terima kasih setiap daerah berbeda-beda. Tadi ya ada yang matur nuwun, nuhun, atau kata-kata lain berdasarkan daerahnya. Nah, ini adalah penggunaan bahasa. Nah, ini bisa menjadi turun-temurun, menjadi bisa kebiasaan ke anak-anak. Walaupun kita tidak menggunakan atau tidak bisa bahasa daerah secara fasih, tapi kalau orang tua kita sering mengucapkannya, maka kita sering mendengar, kita bisa menirukannya ya. Yang biasa diucapkan orang tua, insya Allah biasanya kita bisa mengucapkannya. Ya, kemudian ada organisasi sosial. Nah, teman-teman kalau bundanya atau uminya aktif ya di organisasi sosial PKK, ibu-ibu di sekitar rumah. Nah, biasanya ada kegiatan ke posyandu. Nah, itu biasa rutin dilakukan ya. Dilakukan untuk memantau kesehatan warga masyarakat. Nah, inilah kegiatan organisasi sosial PKK. Ini ada kegiatan posyandu ini ditimbang. Kalian dulu waktu kecil ditimbang seperti ini nggak? Ke posyandu nggak? Diajak nggak sama umi atau bundanya ke posyandu? Nah, ini adalah kegiatan sosial dari ibu-ibu PKK. Yang berikutnya, kegiatan religi yang biasa kita lakukan di sekolah. Apa ya? Ini salah satunya adalah pawai Ramadan. Tahun Ramadan ya, pawai Ramadan nih. Masih ingat nggak ya? Tahun lalu kita tidak melakukan pawai Ramadan ya. Karena kita pandemi. Jadinya kita tahlilnya dari rumah. Nah, teman-teman pasti rindu ya, kangen dengan kita bisa pawai Ramadan bersama-sama mensyiarkan akan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, kegiatan ini menjadi turun-temurun, bahkan tidak hanya di sekolah kita, di sekolah-sekolah lain juga, di daerah-daerah lain juga. Inilah satu bentuk kegiatan religi, ya. Dan yang berikutnya adalah kegiatan seni. Nah, ini juga nih kegiatan seni, ya. Kegiatan seni di sekolah kita apa? Di antaranya marawis. Alhamdulillah ya. Kita ada ekskul marawis sehingga teman-teman yang ikut ekskul marawis bisa tampil ketika ada acara-acara. Dan inilah menjadi kegiatan yang biasa kita lakukan dalam acara-acara. Nah, ini adalah bentuk dari bidang budaya. Sehingga terjadinya pengaruh budaya satu dengan budaya yang lain ya. Jadi kegiatan-kegiatan ini saling kita jadi berpengaruh kepada kehidupan masyarakat kita, kepada kehidupan kita, tadi penggunaan bahasa, kegiatan pawai dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang teman-teman yang baca ya. Nah, Ibu kasih waktu, kalian silakan baca dengan keras. Oke, 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah membacanya? Ya, yang keempat yaitu bidang moral. Apa itu bidang moral? Ya, yaitu kegiatan melakukan kegiatan yang berbentuk yang bisa meningkatkan atau memperbaiki moral masyarakat. Apa saja kegiatannya yang bisa memperbaiki moral atau akhlak masyarakat kita? Nah, contohnya adalah syiar agama ya. Nih ada contoh tabligh akbar. Nah, tujuan dari pengadaan kegiatan syiar agama ini adalah apa? Untuk memberikan
nasihat, memberikan kesadaran, memberikan contoh yang baik di masyarakat agar masyarakat bisa mengisi kehidupannya, bisa melaksanakan kehidupannya sesuai dengan apa yang Allah tentukan, apa yang Allah Nabi Muhammad ajarkan, apa yang agama tunjukkan, ya. Ini gunanya syiar agama, ya, untuk menyadarkan manusia yang dalam keadaan atau dalam di jalan yang salah dan menguatkan keimanan sehingga apa bisa menjadi manusia yang lebih baik. Nah, contohnya apa lagi di masyarakat di samping syiar agama tadi, ya, untuk memperkuat keimanan kita, ada juga pelatihan keterampilan masyarakat, jadi dari visi kita. Keterampilan masyarakat ini ada contoh keterampilan ibu-ibu, ya, ibu-ibu dan remaja, ya, ada remajanya keterampilan untuk membuat karya apa saja yang bisa nanti dijual, ya. Nah, dari pelatihan ini bisa dengan membuat, misalkan ini bunga, membuat dari bahan bekas, ya, kayak seperti tas, atau membuat nanti pelatihan keterampilan memasak. Nah, dari keterampilan ini sehingga warga masyarakat memiliki apa? Memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang menghasilkan. Nah, ketika bisa menghasilkan sesuatu kayak seperti tadi, karya bunga, kemudian mungkin tas, mungkin dia bisa membuat kue-kue yang enak. Nah, itu nanti bisa menghasilkan dan bisa dijual. Dari hal yang dijual itu bisa menghasilkan uang untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari, ya. Ini dari bidang moral, ya. Jadi interaksi di bidang moral ini bagaimana? Interaksi banyak sekali, ya. Di bidang syiar agama interaksi juga ada, di bidang pelatihan juga ada interaksinya. Ya, selanjutnya interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik di bidang ekonomi, di bidang politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut adalah membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Nah, teman-teman, ini salah satu bentuk pembangunan yang bersifat kemajuan, ya. Adanya taman bermain, dan ini juga bisa tempat berinteraksi sosial anak-anak dengan teman-teman yang lain, ada orang tua. Nah, kemudian apa lagi? Misalkan nih, kita lihat ada pembangunan jembatan. Keren, ya, jembatannya, ya. Kalian ada yang sudah pernah lewat sini? Iya, ya. Nanti kalau ada kesempatan, kalian bisa mengunjungi jembatan yang keren ini. Berikutnya ada jalur bersepeda, ya. Dulu belum pernah ada nih. Ya, namun ada nih di daerah ini. Sudah ada tempat jalur khusus sepeda. Nah, ini ada satu bentuk pembangunan yang bersifat kemajuan, ya. Ada lagi banjir kanal timur, BKT, pembangunan nih alur, ya. Kita membuat jalur jalannya air, ya, sehingga bisa mengurangi banjir saat hujan. Nah, ini adalah proses pembangunan yang bersifat kemajuan, ya, bisa membawa kebaikan untuk kemaslahatan untuk warga masyarakat di sekitarnya maupun yang ada di daerah lainnya, ya. Nah, ini adalah wajah ibu kota di malam hari, ya. Ini juga merupakan salah satu wujud pembangunan, ya, yang bisa kita nikmati, ya. Kita sebagai warga Indonesia boleh silahkan berkunjung nih kalau kalian mau lihat nih, wajah ibu kota kita ternyata keren juga, ya, Masya Allah. Lihat Monas, sudah pernah lihat Monas? Ya, ternyata Monas nih ada Masjid Istiqlal, ya. Ternyata mau pemandangan di malam hari wajah ibu kota sangat menarik, ya, sangat bagus. Ya, insya Allah nanti pada kesempatan kalau pandemi sudah berlalu, mungkin kalian teman-teman bisa melihat wajah ibu kota di malam hari, ya. Oke. Nah, berikutnya ada tugas nih, silakan kalian buka bukunya halaman 114, yaitu ayat menulis. Nah, silakan kalian tulis, ya, seperti yang ada di buku, dari contoh-contoh yang sudah tadi dijelaskan, dan tugas ini tidak diupload, ya, ini sebagai latihan saja. Oke, teman-teman.
Sudah dilihat dan silakan dilingkari halamannya. Nanti tinggal mengerjakan ya. Baik, kita masuk kepada yang berikutnya ya. Berikutnya adalah kita membaca juga ya. Jadi pembelajaran kita hari ini full dengan membaca literasi ya. Sekarang kalian buka buku tema 4 halaman 117 sampai 118. Oke, sudah dibuka bukunya teman-teman? Sudah ya? Baik, sekarang kita lihat sama-sama. Perbedaan adat pernikahan merupakan contoh perbedaan budaya. Pengenalan budaya daerah dengan daerah lain terjadi karena adanya interaksi antar warga masyarakat. Interaksi antar warga masyarakat terjadi dalam berbagai bidang seperti sosial dan ekonomi. Interaksi antar warga masyarakat terjadi karena beberapa faktor seperti berikut. Oke, teman-teman bisa lihat gambar ini. Ini adalah ya perbedaan adat pernikahan dari segi pakaian saja sudah berbeda. Ya, ini baru yang ibu tampilkan baru berapa ini? 6 ya, tapi ya sesungguhnya ada banyak sekali perbedaan adat pernikahan di Indonesia ini. Karena Indonesia terdiri dari negara kepulauan yang banyak dan adat istiadat yang berbeda-beda. Apa saja faktornya? Perbedaannya, 1. Perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah. Perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya alam yang rendah. Ya, teman-teman, kalau daerah yang sumber daya alamnya banyak, tinggi, tentu dia bisa memproduksi dengan lebih banyak dan harganya akan bisa lebih murah. Ketika harga lebih murah, maka yang beli pun akan banyak ya, sehingga perputaran bisnis penjual belian itu akan cepat ya. Nah, sebaliknya. Nah, kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Dan sementara itu, daerah lain yang memiliki kandungan sumber daya yang lebih kecil atau sedikit hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi, sehingga daya saingnya menjadi lemah. Jadi kalau daerah yang sumber daya alamnya kecil atau tidak banyak, tentu biaya produksinya semakin tinggi. Kalau semakin tinggi, maka harga jualnya pun akan tinggi. Kalau harga jualnya tinggi, tentu orang tidak banyak yang membeli. Akhirnya apa? Jadi barangnya banyak yang tidak terjual. Tentu aktivitas ekonomi di situ menjadi terhambat ya. Inilah ada perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Ya, seperti itu tadi ya. Yang berikutnya, nah ini kamu lihat ya, ini sumber daya alam di negara kita ya. Dari perikanan, laut, peminyakan, kayu, hutan, sawah, hewan, tumbuhan, ya, Masya Allah. Allah berikan sumber daya alam yang melimpah. Tinggal bagaimana manusianya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang sudah Allah berikan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Baik teman-teman, ya yang kedua, apa itu perbedaannya? Yaitu perbedaan kondisi demografis. Apa sih Bu? Demografis. Nah, perbedaan kondisi demografis adalah perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan. Nah, yang pertama tadi perbedaan demografis apa? Yaitu pertumbuhan dan struktur kependudukan, ya. Kemudian ada lagi perbedaan tingkat pendidikan dan perbedaan tingkat kesehatan. Ada lagi perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Nah, kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah
karena ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Jadi kalau daerah yang wilayahnya penduduknya sedikit dan banyak tentu akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja, baik dari segi pendidikannya, ya. Daerah yang warganya berpendidikan tinggi sama pendidikan rendah tentu akan beda. Kerjanya juga beda. Ketika kerja beda, hasilnya pun juga beda. Dan juga kesehatan. Ketika kesehatannya misalkan daerah kesehatannya baik, sehat-sehat, banyak yang sehat, tapi sebelahnya lagi daerah wilayah banyak yang sakit, tentu produktivitas kerjaan juga akan berbeda. Ya. Begitu pula dengan ketenaga kerjaan, ya. Daerah yang tenaga kerjanya lebih besar, tentu produktivitas kerjanya juga akan lebih semakin banyak, ya, semakin bagus. Beda dengan daerah yang ketenaga kerjaannya lebih rendah. Berikutnya juga dengan kebiasaan, ya. Daerah yang punya kebiasaan yang baik, misalkan suka bergotong royong, suka saling membantu, tentu akan berbeda dengan daerah yang hidupnya mungkin individu, yang hidupnya tidak bergaul dengan masyarakat. Nah, itu pasti akan berbeda. Dan etos kerja, semangat kerja, ya, di masyarakat, orang yang daerah yang warganya memiliki semangat kerja yang bagus, tentu akan daerah itu akan menghasilkan produktivitas kerja yang juga bagus, ya. Beda kalau daerah yang warganya malas-malas, ya, nggak mau kerja, maunya duduk-duduk aja, tentu daerah itu tidak akan maju, ya, karena warganya tidak mau bekerja, ya. Ini adalah perbedaan kondisi demografis. Apalagi teman-teman? Nah, sekarang teman-teman yang baca ya gantian ya. Dikasih waktu, silakan kalian baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Sudah teman-teman? Oke, saya jelaskan ya. Nah, daerah yang kondisi demografisnya baik, tentu ini akan menarik siapa? Menarik para investor, para penanam modal, ya. Karena daerah itu produktif, ya, bisa menghasilkan keuntungan. Makanya para investor ini, para penanam modal ini mau memberikan modal uang yang dimilikinya untuk warga sekitar agar bisa dijadikan usaha. Dari usaha itu kan nanti akan menghasilkan keuntungan. Nah, akhirnya terjadilah proses produktivitas. Ya, berbeda kalau daerahnya yang produktivitasnya rendah, tentu para investor penanam modal tidak akan memberikan pinjaman modalnya. Nah, ini salah satu bentuknya ya, macam-macam bentuk produktivitas yang sifatnya rumahan, ya, kecil, produksi kecil. Biasanya bisa ditemui ini industri sendal rumahan, ya. Dia bukan suatu usaha yang besar, pabrik besar, tapi dilakukan di daerah rumah. Apalagi contohnya, misalkan nih ada industri kue rumahan, industri. Nah, ini bisa, ya. Ini adalah bentuk produktivitas kerja yang tinggi, ya. Jadi dia bisa melakukan dari rumahnya, bisa melakukan kegiatan perekonomian, ya, dengan melakukan usaha. Apalagi usahanya? Ini ada industri keset rumahan, ya. Jadi membuat keset tuh, ya, buat di lantai, ini bisa dilakukan. Ada lagi contohnya industri sapu rumahan. Nah, ini bisa dilakukan. Berikutnya pabrik tahu dan pabrik tempe. Ini adalah bentuk-bentuk dari usaha yang bisa dilakukan di daerah perumahan. Dan tentunya industri ini atau kegiatan produktivitas ini bisa menarik bagi investor atau penanam modal untuk bisa memberikan modalnya, ya, membantu usaha ini supaya lebih maju. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan antar wilayah.
Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi, baik yang disponsori pemerintah atau transmigrasi atau migrasi spontan. Alasannya, apabila mobilitas tersebut kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya migrasi yang kurang lancar, menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang sangat membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Ya, jadi mobilitas itu pergerakan ya, pergerakan barang dan jasa. Nah, ini kalau satu daerah ke daerah lain, misalkan ini ada satu daerah yang dia itu produksi barang dan jasanya itu bagus, banyak, tinggi ya. Nah, tentu ini bisa berbagi atau mengirimkan ke daerah lain yang membutuhkan. Nah, terkadang proses pengiriman barang itu bisa mengalami kendala ya. Di antaranya misalkan jalannya rusak ataupun jembatannya ambruk ya, itu dari segi transportasinya ya. Walaupun kalau dari segi yang lainnya ya, migrasi tenaga kerja yang satu daerah lebih banyak dan satu lagi daerah tersebut sedikit, tentu akan berpengaruh ya. Daerah yang banyak tenaga kerjanya, tentu dia akan aktif daerah itu, dia akan produksi lebih banyak barang dan jasa dibandingkan daerah yang tenaga kerjanya sedikit. Nah, ini kalau tidak diatur oleh pemerintah, ya mungkin nanti akan terjadi ketimpangan ya. Ada daerah yang maju ya usahanya, ada daerah yang mundur usahanya, dan tentu ini harus diatasi ya. Dan yang bisa menjembatani yang bisa adalah pemerintah yang bisa mengatur ini ya. Berikutnya, 4. Konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini daerah yang coba lihat ya, papan iklannya itu banyak. Berarti ini daerah yang aktif ya. Nah, kegiatan ekonominya ya. Usahanya nih, setiap orang itu ada usaha-usahanya. Ada losmen, kemudian ada segala macam ya, ada minimarket ya. Ada para aktif ya. Ini aktif sekali daerahnya ya. Produktivitasnya cukup tinggi. Nah, kita bandingkan ya, di wilayah yang ramai kegiatan ekonominya, kita bandingkan dengan ini. Wilayah yang jalanannya sepi. Biasanya di daerah-daerah yang seperti ini ya, tenaga kerja produktifnya mungkin ada yang sudah merantau wilayah lain ya, ke daerah lain, sehingga daerahnya menjadi sepi ya. Tinggal orang tua dan anak-anak ya, sehingga kegiatan ekonominya tidak seramai seperti ini ya. Ini daerah-daerah yang karena ingin mungkin memperbaiki nasib kehidupannya, menjadi kehidupan yang lebih baik ya, mungkin banyak orang yang pergi merantau ke daerah lain ya, bisa bekerja dan menghasilkan, sehingga daerahnya ditinggalkan menjadi sepi ya. Di wilayah sepi kegiatan ekonominya ya, tentu ini akan berpengaruh ya, berpengaruh antara kalian lihat sendiri ya gambarnya, ini daerah yang ramai, ini daerah yang sepi dari kegiatan ekonomi ya. Selanjutnya 5. Alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah lebih banyak ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik ya, di pusat, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimbangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya,
Jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintahan akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah. Alokasi dana pemerintah yang antara lain akan memberikan dampak pada ketimpangan pembangunan antar wilayah. Adalah alokasi dana untuk sektor pendidikan. Ya, alokasi dana desa nih contohnya. Alokasi dana desa diantaranya adalah untuk pendidikan, ya. Jadi sistem pemerintahan nih dananya ada yang kalau sifatnya sentralistik maka dia akan berpusat di pemerintah pusat. Nah, kalau dia sifatnya otonomi maka dana itu diserahkan ke daerah setempat, nanti daerah itu yang akan mengatur. Nah, dana itu untuk apa saja? Nah, peruntukannya alokasi dana itu diantaranya tadi untuk sektor pendidikan, kemudian untuk pembangunan jalan, ya, kemudian untuk kesehatan, irigasi dan listrik, dan itu semua untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu adalah alokasi dana dan pastinya dengan pemerintahan yang jujur dan amanah. Tapi kalau pemerintahan tidak jujur dan amanah, tentu dana ini bisa kemana-mana, akhirnya jatuhnya tidak ke masyarakat. Nah, karena itu teman-teman, kita pun perlu ya mendoakan para pemimpin kita supaya mereka istiqomah dan amanah untuk tetap menjalankan tugas negaranya dengan baik, ya, sehingga masyarakat kita atau masyarakat Indonesia kehidupannya menjadi lebih baik. Oke? Baik teman-teman. Oh iya, silakan nih kalian baca dulu ya. Sekarang gantian kalian yang baca. 1, 2, 3. Oke, teman-teman sudah membacanya? Sudah ya? Ya. Jadi interaksi antar warga masyarakat, tentunya diharapkan interaksi itu berpengaruh kepada pembangunan di segala bidang untuk menjadi yang lebih baik. Ya. Bukan interaksi yang mengakibatkan kemunduran ataupun kehancuran, tetapi interaksi yang kita harapkan adalah bisa membangun masyarakat ini menjadi lebih baik. Dan taraf ekonomi tiap-tiap daerah pun dari anggota masyarakatnya menjadi lebih meningkat, ya. Dan itu yang diharapkan sehingga apa? Setiap warga masyarakat bisa menjadi sejahtera kehidupannya, ya. Dengan berbagai aktivitas yang positif yang bisa membawa pengaruh yang baik kepada warga masyarakat, ya. Ini adalah interaksi manusia dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, berikutnya ayo menulis, ya. Ini adalah silakan kalian lihat tugasnya di halaman 119, ya. Nanti silakan dikerjakan. Berikutnya, ayo mengamati. Teman-teman, kita lihat yuk video berikut ini.
'Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I saw you. Cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in a sky full of stars, I think I see you. I think I see Oke teman-teman, kalian sudah melihat tadi tayangan video tentang daerah pantai dan daerah pegunungan. Berikutnya adalah dari tugas mengamati tadi, ya, dari mengamati pengamatan yang kamu lihat dari video tersebut. Silakan kalian kerjakan tugas berikut ini, dan ini bisa kamu lihat di halaman 119, ya. Tugas ini silakan diupload di Google Classroom, ya. Nah, dari tugas yang tadi sudah dijelaskan, jadi yang diupload hanya tugas yang terakhir. Ayo. Oke teman-teman, cukup sekian. Alhamdulillah materi kita sudah selesai dan cukup panjang, ya. Tapi insya Allah ini menjadi menambah wawasan buat kalian semua. Baik teman-teman semua, alhamdulillah akhirnya tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Putri mohon maaf bila ada salah dalam perkataan, ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Baik teman-teman, marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pesan ibu adalah kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap istiqomah dalam belajar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.